Dar, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Hari ini gue bakalan ngasih tips and trick buat kalian untuk yang mau instalasi audio. Ini mungkin sebagian besar dari kita yang paling diperhatikan dari instalasi audio ini adalah seperti kayak mixernya, mikrofon, headphone, dan juga ataupun speakernya ya. Tapi ada nih ya sesuatu yang memang kita nggak terlalu perhatiin, tapi ini punya andil yang cukup besar. Nggak lain dan nggak bukan yaitu konektor dan kabel. Di sini kebetulan gua punya konektor. Ini mereknya itu dari Neutrik nih ya. Ini ada 2 buah. Ini punya nomor seri yang sama yaitu NC3 FXX. Ini adalah female XLR. Tapi tahukah kalian salah satu di antara 2 ini adalah barang KW? Kira-kira kalian bisa tebak nggak? Yang KW itu yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Gua kasih 10 detik, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar yang kiri atau yang kanan, atau gua kasih nomor ya, nomor 1 dan nomor 2. Kalian ketik di kolom komentar yang 1 apa yang 2, yang palsu atau KW. Gua kasih waktu 10 detik. Jangan curang nge-skip hitungannya ya. Jangan curang, langsung dari sekarang gua hitung dari 10. Nah, ini dia nih. Kalau kalian jawab yang ini, kalian betul. Jadi di sini ada 2 konektor yang sama, serinya sama, tetapi ini ada yang ori dan KW. Dan kalian pilih yang ini adalah yang ori. Kalian mau tahu bedanya antara yang Neutrik konektor original dan Neutrik konektor palsu, bedanya di mana? Yuk kita sama-sama lihat perbedaannya. Oke, sekarang ini dia, kita lihat lebih detail. Ini adalah konektor XLR Neutrik. Yang satu yang asli, ini adalah yang original, dan ini yang KW-nya. Pertama, dari packaging plastiknya ini kalau yang original ini plastiknya lebih clear ya, lebih bening, dan juga ini kalau dipegang dia lebih halus dan juga lebih tebal dibandingin sama yang Neutrik konektor yang KW. Dan ini plastiknya lebih burem ya kalau yang KW ya, kelihatan lebih premium. Untuk packagingnya ini yang original. Untuk tipenya sama ya, di sini bisa kelihatan nggak di sini ya, NC3FXX. Dan ini dari labelnya pun kita lihat ini desainnya berbeda ya. Pertama, ini dari cetakannya. Untuk yang asli itu cetakannya itu lebih tegas dibandingin sama yang KW. Dan di sini kalau yang original, di sini ada tulisannya paling bawah ya. Ini ada nomor apa ini ya? US PAT 3.110 sekian-sekian. Dan di bawahnya ada original Neutrik product with hologram. Ini berarti ada hologramnya, dan nanti kita bakal lihat hologramnya ada di sebelah mana sih. Dan di sini juga sudah ada barcode-nya. Sedangkan kalau kita lihat yang KW di sini, ini tulisannya cuma gini aja. Dia nggak ada tulisan original dan ada hologramnya, dan juga nggak ada barcode-nya. Ini untuk lubang pengaitnya juga beda ya. Untuk yang original, nih yang original ini modelnya kayak gantungan baju gitu, tapi ini cuma bulat aja. Terus juga dari ini nih ada logo, di sini ada logo tulisannya dulu ya, Neutrik. Dimana kalau yang ini yang original, dia warna hijaunya itu hijau terang. Jadi kalau terpantul oleh cahaya itu kelihatan hijaunya itu lebih nyala dibandingin sama yang KW. Kemudian tuh di bawahnya juga kan, kalau yang original innovative solution support superior quality. Kalau yang KW ini connecting the world.
Dan ini logonya besar untuk yang original. Yang KW ini logonya kecil. Ya, itu dia dari packagingnya, dan belakangnya sih sama aja, dia polos. Oke, dan ini masih masih dibungkus sama packagingnya. Sekarang mungkin kita bakal lihat untuk fisik dari konektornya ya. Yang ini original, yang ini yang KW-nya. Ini sekarang kita buka dulu. Oke. Nih, yang KW. Oke. Ini gua singkirin ya. Jadi ini yang KW. Yang KW sebelah sini, yang original sebelah sini. Kita buka dulu ya. Oke. Ini kalau dilihat secara sekilas hampir mirip. Tapi kalau kita lihat secara detail, ini perbedaannya cukup besar. Ya. Oke, kita singkirin ini. Nah, di sini sebelah sini adalah Neutrik yang KW. Ini adalah Neutrik yang original. Kita lihat di sini apakah masih fokus kameranya. Nih, dari terlihat looks dari bahan metalnya ini sudah berbeda ya. Ini kalau yang KW ini lebih dibilang apa ya, shiny ya, lebih mengkilat dibandingin sama yang original. Ini yang original lebih matte. Dan ini dari segi bobot berat, yang original ini lebih berat dibandingin sama yang KW. Kemudian kita lihat dari di sini ada karet ya. Di sini ada karet yang warna hitam. Jadi kalau yang KW itu karetnya bisa dilihat tuh. Nah, dia gampang copot, gampang lepas ya. Tuh. Oke, ini yang KW. Yang original ini nggak di paten ya, dia nggak bisa lepas tuh, nggak bisa kita lepasin. Dan ini karetnya lebih ini ya, lebih premium dan lebih solid nih karetnya dibandingin sama yang KW. Ini kayaknya karet seal yang banyak kita jumpai di penjual kayak pipa atau apa gitu ya. Ini seal karet kayak begitu nih. Jadi kelihatan murah kalau yang KW. Beda sama yang original ya. Dia paten dan karetnya solid. Ini secara fisik dari besinya. Kemudian ini kita lihat lagi dari print-printan tulisannya. Ini ada nomor serinya NCF XX. Nah, ini kalau yang original, ini tulisannya itu rapih dan juga ini bisa dibaca lebih jelas. Beda sama yang KW. Ini tulisannya itu kayak tulisan yang memang dipaksain harus ada tulisan. Yang memang bisa terbaca cuma tidak terlalu jelas kalau dibandingin sama yang original. Ini adalah bagian locknya ya. Sorry, kebalik. Nah, ini yang bagian locknya. Bisa dilihat untuk yang original, dia locknya itu lebih rata dengan si body metalnya. Sedangkan kalau yang KW ini lebih menonjol. Kelihatan nggak? Dan di sini juga mereka yang KW dan juga yang ori ini ada logo Neutriknya. Ya, ini adalah part penutupnya. Ini yang original dan ini yang KW. Ini kalau yang KW ini dia part yang ini tuh dia terpisah. Beda sama yang original, part ininya dia udah ini ya.
udah langsung nyatu di sini. Nah, pertama itu, dan yang kedua kita bisa lihat dari sini nih ya. Sini ada logo Newtrick. Di sini hologramnya nih. Ini kalau yang KW ini dia memang shiny, bisa mantulin cahaya. Tetapi ya shiny yang cuma shiny aja gitu, yang biasa-biasa aja. Beda sama yang Newtrick yang ori ya. Kalau yang ori ini dia shiny dan dia ada kayak hologram bias warna biru. Dan juga dari materialnya, ini plastiknya jelas. Kalau yang KW ini materialnya kayak apa ini ya, kayak plastik. Kalau kalian pernah megang produk yang plastik daur ulang, ya mirip-mirip kayak gitu sih. Kalau yang asli ini plastiknya bisa dilihatnya sih jelasnya kalau kena cahaya dan kita gerak-gerakin kayak gini. Ini dia lebih halus dan kelihatan dari material plastiknya, ini material plastik yang kualitasnya yang bagus. Kemudian dari ini nih ya, di sini ada drat ya. Sini ada drat. Kalau yang asli itu dratnya itu nggak ada garis sambungan ini ya. Nih, dia ada garis sambungan di sini. Kalau yang KW ya. Kalau yang ori, nah gue puter-puter. Ini nggak ada garis sambungannya. Ini nyatu semua. Dia bulatnya sempurna, tapi ini ada sedikit peang karena dia ada sambungannya. Kita lanjut ke part selanjutnya. Hey, ini dia part selanjutnya. Di sini udah kelihatan jelas ya. Kalau yang KW sama yang asli itu terlihat beda jauh. Kalau yang KW ini gap antara apa ini ya, antara partnya itu dia hampir nyambung, berdekatan, dan sebenarnya ini dia di pabriknya itu nyambung. Tapi kalau yang original, yang ini gapnya agak jauh ya, agak jauh, dan memang dari awal mereka nggak bikin ini nempel, sudah putus dari pabriknya. Dan dari bahannya juga mungkin di kamera bisa kelihatan nggak ya, yang satu lebih shiny, lebih apa ya, lebih glossy gitu, kelihatan nggak? Lebih glossy. Kalau yang ini lebih matte, karena dari bahannya aja udah beda. Yang original ini lebih premium dibandingin sama yang KW. Kita langsung lanjut ke part selanjutnya nih. Nah, ini udah cukup kelihatan bedanya banget ya. Yang sebelah sini yang KW ya, yang ini yang ori. Ini dari apa, bahan metalnya ini. Kalau kalian pernah beli saklar atau terminal listrik antara yang murah dan yang mahal, nah itu kalian bisa tahu kurang lebihnya. Kalau yang KW ini adalah bahan metal yang dari saklar atau terminal listrik yang murah. Jadi looksnya itu terlihatnya seperti seng, dan ini tipis. Sedangkan beda ya sama yang original. Yang original dia untuk bahan apa ya, bahan metalnya ini dia nggak terlalu shiny, karena dia mungkin bahan metalnya lebih padat atau lebih apa, gua nggak terlalu paham. Tapi ini kalau kalian apa ya, beli kayak terminal listrik atau saklar yang harganya yang agak mahal ya, nah ini bahannya juga sama nih kayak gitu tuh. Dia lebih solid, lebih keras, dan juga lebih tebel. Kalau yang ini gue bengkokin, gue tekan nih pasti bengkok nih. Kalau yang ini enggak. Di bagian dalam ini ya, di bagian dalam ini ada, kalau ini harus di zoom banget karena ini ada tulisan kecil kode ya. Di sini ada kode, di sini ada 23. 23-nya itu nih di dalam sini ya, lubang sini ini ada kode 23 kalau yang original. Nih kalau yang di bagian yang KW ini ada kode juga sih, cuma memang dari segi
angkanya itu dia lebih besar dan juga lebih kasar. Kemudian ini untuk pinnya ya. Untuk pinnya di sini pin ini 3 pin juga sama karena ini tipenya sama ya. Tapi untuk yang KW di tiap pin ini dia ada lubang. Biasanya kita masukin si tembaga kabelnya ya. Kalau yang KW dia ada lubangnya, sedangkan kalau yang ori ini nggak ada lubang kabelnya. Jadi caranya nanti dimasukin baru dijepit pakai tang. Kalau yang KW dia ada lubangnya di tiap pin ya. Nih pin yang ini ya 1 2 3 ya, bukan yang atas ya. Kalau yang atas sih dua-duanya sama, ada lubangnya. Setelah kita balik, untuk bentuk dari plastiknya ini sama, tetapi dari bahannya, sekali lagi dari bahannya. Ini bahannya ini kalau yang KW ini lebih shiny dan lebih hitam karena dia mungkin plastiknya gimana ya, gue juga nggak begitu ngerti tentang perplastikan, tapi ini kelihatannya memang plastik yang lebih murah dibandingin sama yang ini original. Sekarang dari bagian sini ya, karena ini female, bagian female, ntar gue lihat dulu ya karena ini tulisannya ada kecil nih. Jadi ini 3 pin, di tiap lubang pin ini ada penomoran ya, ada nomor 1, 2, dan 3. Ini dari kedua ini sama-sama ada nomornya. Perbedaannya kalau yang original ini ada tulisan tambahan, sini ada cetakan tulisan tambahan yaitu Leech. Susah gua lihatnya, nanti kalian lihat sendiri aja ya. Jadi untuk urutannya sih sama ya. Jadi 1, 2, 3 di kiri, kanan, bawah. Oke, tadi kita udah bisa bedain ya. Jadi di sini ada konektor yang KW dan juga yang ori. Simpelnya pertama kalau misalkan udah kepasang gini, lihat aja karetnya. Karetnya kalau misalkan kayak karet gas ya, tabung gas nih. Berarti ini KW, ini karet macam apa ini? Bisa dicopot kayak gini. Ya, kayak gitu. Ini aspek yang pertama. Yang mungkin kita luput ya, karena kita terlalu fokus sama speakernya, mikrofonnya, atau headphonenya, dan mixernya gitu kan. Lupa memilih konektor dan kabel yang kualitas yang bagus. Yang kedua adalah kabelnya. Di sini gua ada 2 kabel ya. Sini ada kabel yang kualitasnya biasa aja dan kabel yang kualitasnya bagus. Kebetulan di sini gue punya merek kabel, ini mereknya Klotz dengan tipe MC2000. Ini adalah kabel mikrofon. Dan kenapa gue bilang ini adalah salah satu aspek yang cukup penting ketika kalian instalasi audio. Karena ini gue bakalan coba nih ya dengan sound card yang sama. Ya, nih sound card si merah, ini gue bakal pakai sound card ini untuk ngetes noise dari kabel yang bagus dan yang biasa aja. Jadi yuk kita sama-sama coba bareng-bareng dan kita dengerin ya. Oke, jadi sekarang ini gue bakal nyoba. Ini pertama gue pakai kabel yang ini ya, yang bagus ya, merek Klotz. Jadi gue bakal capture noise dari kabel ini. Seberapa besar sih? Ini menggunakan mikrofon dan juga sound card yang sama dengan format recording yang sama. Jadi kita bakal bandingin dari kabelnya ya. Ini kabel Klotz untuk kabel yang dengan kualitas yang bagus. Oke, sekarang gua udah ganti kabel dengan kabel yang kualitasnya bisa dibilang biasa aja. Ini sama untuk settingan recordingnya juga sama, memakai gainnya juga yang sama, dan gua bakal capture noise-nya dengan mikrofon yang sama juga. Jadi kalian bisa dengar perbedaan dari kedua kabel ini. Apakah kabel berpengaruh atau tidak kepada sistem audio yang kalian gunakan.
Oke, tadi kita udah ngebahas ya tentang konektor dan juga kabel, dan ternyata tadi gue pertama kali ngasih tahu ke kalian ternyata Newtrick ada KW-nya. Dan gimana sih ciri-ciri yang konektor Newtrick yang nggak ori atau KW? Jadi kita udah sama-sama lihat, kemudian kita juga udah sama-sama dengar ketika kita ngetes kabel ya, bagaimana kabel bisa mempengaruhi dari noise itu sendiri. Jadi saran mungkin tips dan trik ya dari gua ya. Jangan langsung menilai kalau misalkan device kalian seperti, "Ah, ini sound card-nya jelek ini, noise banget." Atau misalkan, mikrofonnya jelek nih, noise banget gitu kan. Atau speakernya jelek nih, noise banget gitu. Jangan menilai langsung ke situnya dulu. Jadi kita lihat dulu apakah konektor yang kita gunakan itu sudah baik atau belum, kabel yang kita gunakan juga udah baik apa belum. Nah, baru kita bisa menilai ke yang lainnya seperti sound card, mixer, speaker, headphone, mikrofon gitu ya. Baru ke situnya. Jadi ya makanya kalau misalkan kalian mau hasil yang maksimal, gunakan juga device-device dan juga penunjang seperti konektor dan kabel yang original dan memang sudah teruji ya. Kayak gitu. Jadi cukup sekian untuk konten kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe Toko Sound Pro Audio dan nantikan video-video selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.